rapi dan terkontrol dalam bentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 3. Pada video kali ini kita akan membuat video tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan yang kita dapat yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Syawal Fiona, absen 36. Nama saya Nazuna Tania, absen 26. Nama saya Putri Anissa, absen 29. Nama saya Edna Pramudia, absen 1. Saya Mariam Sofia, absen 20. Saya Patricia Persana Xiaomi, absen 28. Langsung aja kita ke videonya. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later. Tadi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada masa kejayaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan masa keruntuhan. Yang pertama, masa kejayaan Kerajaan Ternate. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan monopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi ketika Sultan Baabullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuasaan Barat. Selain itu, Sultan Baabullah juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Baabullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Baabullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Selanjutnya kita ada politik. Melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi kepada FOC. Adanya perintah penambangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun. Dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. Mengandalkan pelayaran Hongi yang diciptakan oleh Frederick D. Hoffman, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh FOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Materi selanjutnya ya. Kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang diperlukan untuk ramuan, obat-obatan, dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Selanjutnya, kehidupan sosial. Kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katolik dalam 1534 Masehi. Agama Katolik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Berkat kegiatan Franciscus Xaverius seperti sudah diketahui bahwa sebagian daerah Maluku terutama Ternate sebagai pusatnya sudah masuk agama Islam. Oleh karena itu, tidak jarang perbedaan agama ini dimanfaatkan oleh orang-orang Portugis untuk memancing pertentangan antara para pemeluk agama itu. Dan bila pertentangan sudah terjadi, maka pertentangan akan diperuncing lagi dengan campur tangannya orang-orang Portugis dalam bidang pemerintahan sehingga seakan-akan mereka lah yang berkuasa. Setelah masuknya kompeni Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katolik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat besar dalam kehidupan rakyat dan semakin tertekannya kehidupan rakyat. Keadaan ini menimbulkan amarah yang luar biasa dari rakyat Maluku kepada kompeni Belanda.
Di bawah pimpinan Sultan Ternate, perang umum berkobar, namun perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh Kompani Belanda. Kehidupan rakyat Maluku pada zaman Kompani Belanda sangat memprihatinkan sehingga muncul gerakan menentang Kompani Belanda. Selanjutnya budaya. Budaya berkembang di kerajaan Ternate Diodere adalah ritual wajib, yaitu yang ritual Kuala Uci Sabea. Ritual ini bermakna turun sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Ini adalah personal religi yang menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Masa kemunduran Kerajaan Tidore. Kemunduran Kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing atau Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk monopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak tertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menangkap Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Bye.